Hari ini tidak pernah melapor dan tidak pernah menuntut karena saya tidak percaya itu akan mendapatkan hasil. Tapi saya lihat beberapa hari ini, beberapa minggu ini KPK menangkap pengusaha-pengusaha yang sebelumnya itu disebut hebat dan tidak tersentuh. Maka saya sangat bangga dengan pimpinan KPK saat ini dan saya ingin menawarkan data nyata, data yang dengan bukti-bukti yang nyata bahwa adanya pemain dengan oknum dan pejabat-pejabat pemerintah dengan pengusaha. Silakan Bapak KPK mengundang saya datang dan saya akan berikan data saya termasuk semua korban lainnya yang sudah memberikan data kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sayangnya singkat sekali nih Bang Charlie ya. Tapi Anda bisa menyaksikan apa yang beliau rasakan di banyak video-video yang tersebar. Saya ingin mengatakan semoga ini menjadi evaluasi bagi Bapak Polri, Kapolri kita, bahwa ternyata faktanya banyak di antara anak buah Anda yang masih Terima kasih Bang Mardi mengedepankan suatu tata kerja yang sesuai dengan polisi yang presisi serta diri Anda sebagai tribrata melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan ya bahwa betapa banyaknya permasalahan di bangsa ini. Satu di antaranya adalah pemimpin yang korup. Pembentukan KPK tidak lain untuk membentuk suatu lembaga super body yang diharapkan bisa menangani korupsi, kolusi dan nepotisme. Meskipun pada akhir-akhir ini kondisi KPK dilemahkan. Oleh karena itu penegakan hukum kami merasa sangat berat. Kami merasa seperti orang yatim piatu yang menegakkan aturan. Susah sekali menegakkan aturan di negeri ini. Susah sekali menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau begitu coba kita hadirkan seorang jawara. Semoga beliau bisa membantu menegakkan kebenaran dan keadilan. Ustaz Eka Jaya, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang 500, yang jawab cuma 15 orang. Hoi, hoi, siap kompak nggak? Siap bersatu nggak? Siap duduk KPK nggak? Siap ngejebol KPK nggak? Jawara makan aja diurusin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kumpul konvoy dari Masjid Al-Azhar ke ATR BPN. Terima kasih Bang Setia. Terima kasih Bang Setia. Di Mabes Polri sayang hanya beberapa menit saja. Sebetulnya kita mau titip salam kepada Kapolri. Masa jabatan Anda masih panjang Kapolri. Pensiun Anda masih 5 tahun lagi. Nggak ada Kapolri yang lain sampai pensiun sampai 5 tahun kemari. Maka saat ini ketika Anda masih menjabat, jalankanlah amanah ini dengan baik. Karena yang mengangkat Anda Joko Widodo ini sudah selesai sebetulnya, betul? Jadi Anda nggak perlu takut lagi. Jalankan amanah karena amanah itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Walaupun kita yakin Anda berkeyakinan lain dengan kami, Anda non Muslim, tapi kalau Anda non Muslim yang taat, pasti Anda akan tahu jabatan amanah pangkat yang Anda dapat saat ini akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Jadi Anda nggak perlu takut. Mumpung masih menjabat sebagai Kapolri, mempunyai wewenang. Terima kasih Bunda Khadijah. Terima kasih dukungannya. Anda takut, nggak perlu Anda ini takut diturunkan jabatan, karena jabatan Anda mungkin tidak akan lama. Maka lakukan yang terbaik buat rakyatmu, karena Polri lahir dari. Makasih Bunda Liza. Sendiri. Betul. Betul. Jadi jangan sampai Polri dibenturkan oleh rakyat. Rakyat dibenturkan oleh polisi. Sementara gaji kalian adalah rakyat yang membayar.
membayar. Tapi saat ini kalian Makasih Meru. cari menjadi mitra mereka yang ingin merampas dan merampok bangsa dan negara. Sementara kami sebagai tuan rumah, sebagai rakyat, sebagai orang yang menggaji kalian, kalian tidak. Makasih, Bunda kalian Keleja, intimidasi, makasih. Kalian lakukan penyiksaan dan lain sebagainya. Betul? Betul. 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 Jadi saya minta kepada Kapolri, kalau memang tidak mampu mengemban amanah rakyat, lebih baik turun. Segera turun. Lebih baik mundur. Daripada semakin lama Anda menjabat hanya ingin menyengsarakan rakyat. Waalaikumsalam Bunda Meru. Ini yang akan Mehwa, terjadi. terima kasih. Sudah banyak kita dengar. Terima kasih Mehwa, terima kasih dukungannya. Rakyat berteriak adili Jokowi sementara dia berteriak hidup. Kan gila. Makasih Mehwa. Ini PA apa PA? PA apa PA? PA. Sementara dalam Kongres Bang kemarin, Hasban, Partai makasih Bang Demokrat, Hasban. apa dia bilang? Kalau saya tidak setia pada rakyat, tolong koreksi saya. Rakyat ingin Jokowi diadilkan. Rakyat ingin Jokowi dipidanakan. Begitu banyak kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun ini membuat rakyat sengsara. Bukan malah dieluk-elukan. Ini jangan menjadi ambigu. Jangan cuma omong-omong doang. Mau ngejak koruptor sana sampai gurun pasir depan mata lu. Koruptor merajalela. Betul. Betul. Sekarang ada Dadang Tara. Siapa ketua Dadang Tara? Makasih Bunda Ana, posisi. Terima kasih Bunda Ana. Yang terindikasi pernah menyeleweng dalam TPPU. Nah, pada diam kan? Iya, betul. Pada diam kan? Terima kasih Bunda Ana. Ini ada rampok dikasih jabatan yang di situ banyak duit. Bagaimana ke depannya? Sur, bagaimana ke depannya? Sur. Udah ketahuan rampok dikasih tempat yang banyak duitnya, selesai ini negara. Sementara yang miskin tetap miskin, yang sengsara tetap sengsara. Mereka asik-asikan bagi-bagi jabatan, betul? 14.000 triliun. Gua minta yuk. Itu semua. Pokok dia batas sih boga. Kenakan dia, kena kusan. Terus. Lanjut. Kita sayang sama polisi, betul. Kita sayang sama polisi, betul. Karena nggak semua polisi itu jelek, betul. Nggak semua polisi itu jahat, betul. Tergantung pimpinannya. Tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya baik, maka baik semua. Padahal Pak Sigit sudah ngomong, kalau mau sikat daripada mereka semua, sikat kepalanya, betul. Wah, ini kalau kepalanya balelo, kalau kepalanya koruptor, kalau kepalanya melindungi korupsi, apa yang bisa diharapkan oleh pemimpin tersebut? Gak ada yang bisa diharapkan kembali. Tinggal menunggu keajaiban dari Allah, mereka turun atau diturunkan oleh rakyat. Siap bergerak, siap bersatu. Ini jangankan Indonesia emas, bisa-bisa Indonesia cemas. Prabowo sudah ngomong 2023, 2030 Indonesia akan tenggelam. Dia sendiri yang ngomong. Ini yang ternyata akan jadi kenyataan. Kenapa? Biar Kerok dijadikan pembina di Danantara. Ini kan luar biasa. Rakyat ingin mengendaki Jokowi diadili. Rakyat mengendaki kubu Papa diadili. Rakyat menginginkan daripada Bobi Nasution diadili. Dengan korupsinya timah nikel yang kurang lebih 1.500 triliun. Tidak tersentuh
Di penjaranya aja ada AC, ada TV dan lain sebagainya. Coba kalau maling kotak amal habis gak? Maling motor habis gak? Maling handphone habis gak? Kalau koruptor enak. Oh, bayangin. Jadi mendingan jadi koruptor. Tuh, coba ya, inilah makanya Jokowi selalu berharapkan dia punya duit banyak, dia bisa memimpin lembaga-lembaga yang banyak duitnya. Kenapa? Karena dia biasa mengatakan ketua lembaga apapun kalau sudah disogok pakai duit, mereka cuma bisa diam kenceng wae. Betul? Makanya duit dikumpulin. Siap bersatu, siap kompak, siap dari sini ke punggung papa. Benar ya? Karena dia melengos lagi. Karena dia pulang lagi. Hei, hei. Masih siap kompak? Masih siap bersatu? Kita sebenarnya mau baik-baik aja ke KPK, betul? Kita mau nyerahin daripada Jokowi dan Ibu Riana itu. Daripada KPK kagak berani, kita yang nangkep dah. Itu tapi nggak diterima katanya. Padahal kita mau dialog diskusi. Ayo dah. Hei KPK, kami ini adalah mitra kalian. Kalian adalah kami yang gaji. Maka kami berhak untuk kerjasama dengan kalian untuk menangkap para koruptor-koruptor yang depan mata kita yang sudah menyengsarakan kita. Ini saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Eka Jaya masih menggebu. Kita membutuhkan orang-orang yang demikian yang mengawal kita untuk senantiasa menjadi orang yang kritis. Kami mengatakan setiap masa itu harus ada orang yang menyampaikan kebenaran, dan insya Allah kita ini adalah orang sebagian yang menyampaikan kebenaran itu. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin memberikan update ya terbaru. Kita sudah mengetahui bersama Lurah Pohon dan Sekdesnya telah ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia walaupun terasa sangat lamban. Mari kita dengarkan update lebih banyak lagi kepada seorang jawara yang senantiasa melakukan pengawalan hukum kepada masyarakat Banten. Tidak lain dan tidak bukan rekan kami yang kami cintai dan kita harapkan panjang umur, Ahmad Rosiduddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lalu diawali dengan takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dudukkan perkara PIK 2, kasus pagar laut, sertifikat laut, dan perampasan tanah rakyat Banten oleh oligarki properti perampas tanah. Makasih Bundana, terima kasih Bundana. Dan Antoni Salib. Itu sebenarnya ada beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan. Pertama, pelanggaran hukum perdata. Dalam Ini di gedung KPK, nanti ke Mabes Polri serta ke Istana Wapres. terhadap Antoni Salib, Agua, bahkan termasuk Jokowi dan Erlangga Hartarto, serta Wijaya, Mas Kota, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa perbuatan melawan hukumnya? Banyak, ada 8 poin perbuatan melawan hukum yang kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, aspek ketatanegaraan. Ini sebenarnya tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Semestinya Presiden selaku badan atau pejabat tata usaha negara tertinggi yang membawahi badan atau pejabat tur yang ada di bawahnya, harus segera mengambil keputusan. Yang pertama, mencabut status PSN PIK 2 karena bermasalah sekali. Yang kedua, segera melakukan moratorium. Makasih Bunda Meru. Jadi kami tidak ada yang membiayai. Yang membiayai kami itu Allah. Yang membiayai kami itu kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjuangan ini adalah amal ibadah. Bukan proyek negara, tapi proyeknya Agua, proyeknya Antoni Salib. Yang ketiga adalah aspek pidana. Aspek pidana ini ada beberapa. Pertama, tipidum, tindak pidana umum. Yang kedua, tipidsus, tindak pidana khusus. Saya awali dari tindak pidana umum.
Hari ini Lurah Pohon Arsip Sekdesnya juga 2 orang yang menerima kuasa itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri dalam perkara tindak pidana umumnya. Apa tindak pidana umumnya? Ada yang pening kepalanya, buzzer-buzzer. Buzzer-buzzer, ada yang pening kepalanya di bawah. Buzzer-buzzer Mulyono, buzzer-buzzer Jokowi pening. 266 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Teman-teman semua bikin tagar tangkap Jokowi biar buzzernya pusing kepalanya di bawah. Laut. Tapi juga ada kejahatan pagar laut. Sampai hari ini polisi masih takut. Tangkap Jokowi, bikin teman-teman tagar tangkap Jokowi. Sertifikat laut sudah ditangkap oleh polisi. Yang bikin pagar laut ya 30,16 km sampai hari ini tidak pernah disenggol oleh polisi. Padahal sudah masuk data ke Bareskrim Mabes Polri, laporan dari LBH Muhammadiyah, nama-nama Mandor Mehmet, pelaksana Ya, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Yang kedua Encun alias Gojali yang mendanai pagar laut. Yang ketiga Ali Hanafiah Hidayat, monster mafia tanah terkenal sekali ini, yang memang banyak jenderal-jenderal baik di TNI Polri dikendalikan oleh makhluk saja ini. Jangan-jangan polisi takut mengusut kasus pagar laut karena petinggi Polri sudah disuap oleh Aguan dan Antoni Salim. Takbir. Allahu Akbar. Jadi jangan hanya berani sama Lurah Pohon, Kades Pohon, yang cemre diciduk, yang gede nggak berani. Harusnya kalau konstruksi hukumnya, sertifikat laut yang ada di dasar laut saja sudah diungkap, pagar laut yang mencokrok yang 30,16 km yang sudah mengorbankan TNI AL untuk mencabutnya, kok nggak ada satupun yang ditersangkakan, Pak Polisi? Takut apa takut, Pak Polisi? Takut atau takut, Pak Polisi? Kalau takut saya ajak, yuk kita berani. Kenapa? Karena Republik ini, Pak Polisi, negara ini hakikatnya bukan diwariskan oleh bapak pendiri bangsa kita, tapi kita mendapat amanah dari generasi setelahnya, anak cucu kita, agar apa? Ada negara yang namanya NKRI sampai kepada generasi anak cucu kita. Jangan sampai hari ini NKRI sampai ke anak cucu kita sudah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan, Negara Kesatuan Republik Antoni Salim. Kenapa? Karena kedaulatan tanah laut kita sudah dikendalikan oleh oligarki Aguan dan Antoni Salim. Takbir. Jadi saya ajak Pak Polisi berani untuk memperjuangkan kedaulatan negara kita dan masa depan anak cucu kita, yang di sana ada putra-putra kita yang kelak akan menjadi polisi. Takbir. Ada putra-putra kita yang kelak akan menjadi tentara. Takbir. Ada putra-putra kita yang kelak akan menjadi pejabat-pejabat. Takbir. Dan ada generasi selanjutnya rakyat Republik ini yang akan makan dari bumi Indonesia yang hari ini dirampas oleh Aguan dan Antoni Salim. Takbir. Selanjutnya, karena ini di depan KPK, sebenarnya ada 2 tindak pidana khusus. Satu tindak pidana lingkungan terkait pagar laut. Pagar laut itu harusnya bisa disidik dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ancaman pidananya minimum 3 tahun, maksimum 10 tahun. Dendanya minimum 3 miliar sampai maksimum 10 miliar. Ini sanksinya kumulatif. Bukan hanya pidana penjara, tapi penjara dan denda 3 tahun sampai 10 tahun, 3 miliar sampai 10 miliar. Kenapa KKP hanya ngurusin denda 18 juta per kilometer? Kemana KKP? Dan sampai hari ini denda 18 juta itu belum pernah dibayar karena KKP, polisi sampai hari ini belum menemukan siapa pemagar laut. Padahal di Kabupaten Tangerang yang ramainya belakangan, pemagarnya udah ketahuan, dihukum untuk nyabut sendiri. Lah di Tangerang kok nggak ketahuan? Kok harus TNI AL yang nyabut? Ini negara, apakah sudah kalah dengan Aguan dan Antoni Salim? Tapi Allah. Tindak pidana khusus yang kedua adalah tindak pidana korupsi. Mohon maaf, jaksa udah
termasuk Jokowi dalam kasus pagar laut. Kenapa? Katanya kejaksaan sudah punya moratorium dengan KPK dan Polri. Kalau ada perkara yang beririsan, mereka mundur dan menyerahkan kepada Barreskrim. Pertanyaannya, yang ditangani Barreskrim itu oleh Direktur Tindak Pidana Umum, nggak ngaruh dengan tindak pidana khusus. Semestinya Barreskrim yang menindaklanjuti 263, 266 pasal 555 KUHP jalan. Kejaksaan Agung tetap jalan dengan pasal tipikor. Oh, dalilnya kan kalau nanti ada suatu gratifikasi bisa melalui pengembangan tidak pidana umum. Enggak benar juga. Kenapa? Karena dugaan pidananya bukan pasal 12B Undang-Undang Tipikor 3199, tapi ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasinya Aguan dan Antoni Salim. Jadi ada pasal 2, pasal 3 yang dilanggar. Kerugiannya di mana? Laut itu milik kita yang kelola negara. Mau diambil Aguan dan Antoni Salim, ini rugi atau untung? Rugi atau rugi? Siapa yang bisa mendefinisikan laut kita diambil korporasi itu sebagai keuntungan negara? Gampang, tidak diaudit. Oh saya. Lagi yang kedua, yang ketiga, tipikornya itu bisa pada penyalahgunaan wewenang. Apa? Jokowi menyalahgunakan penerbitan PSN yang menyebabkan hutan negara 1.500 hektar dikasih cuma-cuma kepada Aguan. Kurang ajar. Jokowi kurang ajar. Korupsi, menyalahgunakan wewenang. Tangkap. Kita rugi 1.500 hektar hutan yang dikuasai negara, hutan lindung mau dirubah menjadi hutan untuk kebutuhan proyeknya P2 milik Aguan. Rugi apa rugi nih? Jadi sekali lagi, kalau Kejagung udah mundur, saya harapkan KPK berani jujur. Itu hebat. Dari mana berani jujur itu? Atau kalau KPK juga tidak menyentuh kasus Aguan dan Antoni Salim, maka KPK sama juga dengan Kejagung. KPK dibawa kendali Jokowi, KPK dibawa kendali oligarki, KPK dibawa kendali oligarki Aguan dan Antoni Salim. Terakhir, kita harusnya punya negara yang bisa memikirkan nasib kita. Representasi negara adalah presiden. Tapi saat kita teriak, ya adene Jokowi, tangkap Jokowi, kepala negara wakil kita representasi rakyat, mengatakan apa? Dasmu, dasmu. Pak Jokowi, Pak Jokowi. Apa artinya? Kita sekarang yakin nggak bisa berharap pada negara, karena itu saya himbau seluruh rakyat untuk bersatu melawan kezaliman Aguan dan Antoni Salim. Tapi seluruh rakyat bersatu melawan kezaliman Jokowi dan Erlangga Hartarto. Tapi seluruh rakyat bersatu untuk menggulung kezaliman demi menyelamatkan Indonesia dan generasi kita selanjutnya. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit sedikit perhatian, itu ada mobil warna hitam Avanza yang di belakangnya ada bendera Indonesia Club. Itu sangat-sangat menghalangi pintu keluar parkir. Kemudian dia punya lampu hazard hidup, takutnya nanti mogok. Avanza warna hitam yang ada bendera Indonesia Club di sebelah sana, tolong dimajukan sedikit dan dimatikan lampu hazardnya biar nanti tidak mogok. Terima kasih. Oke, saya mewakili daripada Aliansi Rakyat Penggugat. Tetap semangat teman-teman semua. Sekarang kita berada di depan punggawa terakhir daripada pemberantasan korupsi, yang dimana asetnya itu harus diselamatkan oleh KPK sendiri. Tapi apa yang terjadi pada saat ini? Kenapa kita konvoy melalui pemerintahan ATR BPN? Karena menurut pasal Undang-Undang 12A Undang-Undang Tipikor itu jelas, seharusnya KPK sudah mulai menyidik daripada seluruh aparatur sipil negara yang terlibat atas penerbitan sertifikat hak guna bangunan. Itu mudah sebenarnya.
kasih. Selanjutnya Pak Sudrajat dari Banten, PPI Pak. PPI singkatan dari apa itu Pak? Jangan bermain-main. Allahu Akbar. Silakan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Makassar merdeka. Takbir. Saudara-saudara, belum lama guys, Ayo. Crime and Corruption Supporting Project atau berbagai investigasi kejahatan dan korupsi terorganisir yang berpusat di kalangan telah menyatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin terkorup di dunia yang ketiga. Betul nggak? Seharusnya KPK tidak berlaku seperti banci. Saya kasihan terhadap bapak-bapak Pak Kaisudin. menjaga lembaga negara yang sifatnya banci. Betul nggak? Kita melihat bahwa negara selama ini banyak diatur oleh militer. Bagaimana PSN dikuasai oleh Aguan yang kalau dari Jakarta sampai 70 km. 1 kilometer aja 70.000 hektar atau 70 km persegi milik kita tidak. Artinya itu adalah negara seharusnya jika pemerintah sudah di bawah hukum tangkap itu Aguan. Betul ya? Tidak boleh kalah oleh seorang oligarki penjajah. Dan sadar ada 34 pesisir di Indonesia yang dikuasai oleh para oligarki militer yang memudahkan Cina-Cina daratan untuk menjajah Indonesia. Anak berpikir tentang kedaulatan negara Republik Indonesia yang terancam. Yang kedua, Jokowi sebagai pemimpin yang korup, tentu suara rakyat sudah mengatakan Lex Populi, Lex Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya suara rakyat tidak mengatakan tangkap Jokowi. Ini blunder besar bagi seorang pemimpin besar. Prabowo justru mengatakan hidup Jokowi. Pemimpin model apa itu? Kalau negara ini benar, tegakkan hukum kalau memang ternyata negara demokrasi. Demokrasi tanpa penegakan hukum hanya akan menghasilkan seorang tiran yang tidak dibalut. Camkan itu. Jadi wajar jika mahasiswa mengatakan Indonesia gelap akibat hutang yang menumpuk, negara tidak punya duit, negara bangkrut, daerah-daerah juga tidak punya duit. Jangan sampai terulang peristiwa 98 akan terjadi revolusi berdarah-darah di Indonesia. Negara tidak boleh kalah oleh seorang mantan presiden Jokowi yang berlumuran dosa terhadap hukum, demokrasi, dan koruptor terbesar di Indonesia. Demikian, takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selesai. Kita akan bergeser ke Wapres. Silakan persiapkan pasukan. Oke teman-teman, saya rungkat dulu karena mau dilanjutkan demo di depan Istana Wapres ya. Nanti teman-teman saya live lagi. Silakan kalau mau Yang mau mengikuti. orasi di perjalanan silakan. Perhatian untuk tim pengamanan Floater Sweeper Rider berada di depan. Kita bersiap-siap. Semua kendaraan stay on. Mulai sekarang langsung menuju kendaraannya masing-masing. Jangan sampai tertinggal. Yang ingin orasi silakan naik sambil